Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan Abu Nawas dan istrinya tengah bertengkar hebat. Masing-masing tidak ada yang mau mengalah. Akibatnya pertengkaran pun semakin memanas. Karena tak tahan dengan omelannya, Abu Nawas pun akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah. Ia pergi ke sebuah hutan guna menenangkan diri. Lalu ia duduk di atas rerumputan sambil merenung atas kejadian yang dialaminya. Angin pun berhembus sepoi-sepoi yang membuat Abu Nawas mulai merasakan kantuk. Tak terasa mata Abu Nawas langsung terpejam dengan sendirinya. Tiba-tiba datanglah wanita cantik menghampirinya. "Duhai suamiku, kenapa kau tidur di sini? Ayo kita pulang," kata wanita tersebut. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Apa? Kau tadi menyebutku suami? Apa aku tidak salah dengar?" tanya Abu Nawas. "Sudahlah, jangan berlagak bodoh. Ayo pulang, aku sudah siapkan makanan untukmu," balas wanita itu. Abu Nawas pun menuruti ajakan wanita yang baru saja dijumpainya. Ia pulang ke rumah bersama wanita tersebut. Setibanya di rumah, Abu Nawas merasa heran karena ia tak menjumpai istrinya. "Mana istriku? Kenapa tidak ada di rumah?" tanya Abu Nawas. "Kamu kenapa sih? Aku ini kan istrimu," jawab wanita itu. Kemudian si wanita menyuguhkan hidangan dan mempersilahkan Abu Nawas untuk memakannya. Setelah waktu menjelang malam, Abu Nawas masih saja diliputi rasa keheranan. "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa istriku adalah wanita yang berbeda?" tanya Abu Nawas dalam hati. Tak berselang lama, wanita yang mengaku istri Abu Nawas itu mengajaknya tidur bersama. Saat mereka rebahan di atas ranjang, wanita itu mulai berbicara tentang suami pertamanya. Dia bilang bahwa suami pertamanya adalah seorang lelaki yang sangat baik dan penyayang. Abu Nawas kemudian bertanya, "Lalu aku ini siapa?" Wanita itu menjawab, "Kamu itu suami keduaku. Meskipun kamu tidak setampan suami pertamaku, tapi aku berusaha untuk menerimamu. Kamu seharusnya bersyukur mempunyai istri seperti aku." Mendengar hal itu, Abu Nawas merasa tersinggung. "Hei, dengar ya, kau jangan salah. Istri pertamaku juga tak kalah cantiknya denganmu. Dia adalah wanita paling baik yang pernah aku kenal." Seketika wanita itu menjadi marah sehingga ia berkata dengan nada keras. Lagi-lagi Abu Nawas terlibat pertengkaran. Hal ini membuatnya kembali emosi. Ia pun lalu menendang wanita itu hingga terjatuh dari tempat tidur dan terjerembab di lantai. Tak terima dengan perlakuan Abu Nawas, wanita itu pergi ke pengadilan dan mengajukan tuntutan. Ketika sidang pengadilan dimulai, wanita itu berkata di hadapan Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim, aku ingin suamiku Abu Nawas supaya dihukum penjara. Dia telah melakukan tindakan kekerasan." Tuan Hakim bertanya, "Kekerasan macam apa yang dilakukan padamu?" Wanita itu menjawab, "Ketika kami berdua rebahan di tempat tidur, dia menendangku sehingga aku terjatuh ke lantai." Kemudian Tuan Hakim bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, benarkah itu? Kenapa kau tega berbuat kasar kepada istri keduamu?" Abu Nawas menjawab, "Saya tidak melakukannya, Tuan Hakim. Permasalahannya begini. Pada waktu itu kami berdua sedang rebahan di atas tempat tidur. Kemudian dia menghadirkan temannya dalam percakapan. Aku pun demikian. Aku juga menghadirkan temanku dalam percakapan.
Dengan demikian ada 4 orang di atas tempat tidur. Tentu saja tempat tidurnya jadi sangat sesak, sehingga istri kedua saya terjatuh dari tempat tidur. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Tuan Hakim pun tak sanggup menahan tawa dan memutuskan untuk mengakhiri kasus ini. Sementara wanita yang merupakan istri kedua Abu Nawas tak terima dengan keputusan tersebut. Ia pun langsung melemparkan palu pengadilan tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas pun jatuh pingsan. Ketika ia tersadar dan membuka mata, ternyata ia kembali berada di hutan. Alhamdulillah, ternyata tadi itu cuma mimpi. Segalak-galaknya istriku, dia tidak pernah menuntutku untuk dipenjara, apalagi sampai tega melempar palu pengadilan di kepalaku, kata Abu Nawas dalam hati. Kisah selanjutnya. Seperti kita ketahui bahwa Raja Fir'aun dan kaumnya sangat membenci Nabi Musa dan Bani Israel. Namun ternyata ada salah seorang dari kaum Fir'aun yang justru mengimani ajaran Nabi Musa. Tapi ia senantiasa menyembunyikan keimanannya tersebut. Dan orang misterius inilah yang senantiasa menolong Nabi Musa dari kekejaman Fir'aun. Sewaktu Nabi Musa ketahuan membunuh orang Mesir, Fir'aun dan para pejabat istana memutuskan untuk menghukum mati Nabi Musa. Lalu orang misterius tersebut menolong Nabi Musa dengan memberitahukan rencana Raja Fir'aun. Ia juga menyarankan Nabi Musa agar segera meninggalkan Mesir sebab nyawanya sedang terancam. Nabi Musa pun menuruti nasihatnya. Ia bergegas pergi dengan cara sembunyi-sembunyi supaya tidak ketahuan prajurit penjaga kota. Beberapa tahun kemudian, orang misterius itu kembali menolong Nabi Musa untuk kedua kalinya. Kala itu Nabi Musa sudah diangkat menjadi rasul. Beliau berdakwah di hadapan Fir'aun dan kaumnya agar kembali ke jalan yang benar. Jangan lagi mengaku sebagai Tuhan dan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Tuhan yang Esa. Akibat dakwah Nabi Musa ini, Raja Fir'aun menjadi murka dan ingin membunuhnya. Maka ia minta pendapat kepada para pembesar istana tentang rencananya tersebut. Dari sekian banyak usulan para pembesar istana, hanya orang misterius ini yang menolak rencana pembunuhan kepada Nabi Musa. Tentunya dengan kalimat yang lemah lembut, sehingga tidak membuat Raja Fir'aun marah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 28. Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia mengatakan Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta." Atas usulannya tersebut, Raja Fir'aun pun menunda rencananya untuk membunuh Nabi Musa. Adapun sosok orang misterius ini masih belum terungkap. Menurut Ibnu Jarir, yang pasti dia bukanlah dari kaum Bani Israel, tapi dari kalangan bangsa Mesir. Seandainya orang itu adalah dari kaum Bani Israel, tidak diragukan lagi, tentu dia akan segera mendapat hukuman karena dia termasuk orang Bani Israel. Pendapat tersebut berdasarkan karena dia adalah pembesar istana dan Fir'aun mau mendengarkan perkataannya. Sementara menurut As-Suudi, orang misterius itu adalah anak daripada pamannya Raja Fir'aun. Kisah selanjutnya. Diceritakan ada salah satu kaum Nabi Musa yang hidup di pesisiran pantai. Mata pencaharian mereka adalah sebagai nelayan. Lalu Allah memerintahkan Nabi Musa agar kaumnya tersebut memuliakan hari Jumat,
yaitu dengan cara meninggalkan semua pekerjaan dan hanya digunakan untuk beribadah. Tapi mereka menawar supaya diganti hari Sabtu saja, sebab menurut mereka Allah menyelesaikan penciptaan alam semesta pada hari Sabtu. Nabi Musa lalu menyampaikan kepada Allah tentang keinginan kaumnya itu, dan Allah pun mengabulkan permintaan tersebut. Akhirnya ditetapkanlah bagi mereka hari Sabtu sebagai hari yang hanya diperuntukkan untuk beribadah. Pada mulanya mereka masih berpegang dengan ajaran Taurat dalam menghormati hari Sabtu. Waktu itu mereka diharamkan melakukan usaha dalam bentuk apapun. Kemudian Allah menguji mereka ketika setiap datang hari Sabtu, banyak ikan-ikan yang berenang dari laut menuju ke pesisir pantai. Sedangkan di hari-hari lainnya hanya sedikit ikan yang muncul, bahkan terkadang tak ada sama sekali. Melihat hal ini, mereka pun melakukan tipu muslihat agar dapat menangkap ikan-ikan tersebut. Ketika hari Jumat, mereka memasang tali, jaring, dan perangkap, serta menggali lubang ke arah tempat air untuk menampung ikan-ikan yang datang dari laut. Sehingga kalau ikan-ikan itu sudah berada di dalam lubang, mereka tidak dapat keluar lagi untuk kembali ke laut. Dan rencana mereka pun berhasil. Saat datang hari Sabtu, banyak ikan yang terperangkap dan tak bisa kembali ke laut. Sementara kaum Nabi Musa ini tetap menjalankan perintah Allah dengan meninggalkan segala pekerjaan dan hanya digunakan untuk beribadah. Barulah setelah lewat hari Sabtu, mereka mengambil ikan-ikan tersebut yang sudah terperangkap di dalam lubang. Sekilas seakan mereka tidak melanggar perintah, tapi itu adalah sebuah tipu muslihat untuk mencoba mengelabui Tuhannya. Akibat perbuatan mereka, Allah menjadi murka dan melaknat mereka. Karena perbuatan yang mereka lakukan adalah sebuah tipu muslihat yang diharamkan. Oleh karenanya, Allah mengutuk mereka dengan merubahnya menjadi kera dan babi. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja kedatangan sahabatnya yang juga merupakan raja dari negeri seberang. Sahabatnya yang seorang raja itu mengeluhkan tentang perilaku putranya kepada Baginda Raja. Raja dari negeri seberang tersebut menceritakan bahwa anaknya sangat pemalas dan enggan disuruh belajar. Dan yang lebih parahnya lagi, si anak bandelnya kelewat batas. Ia lebih suka menghabiskan waktunya hanya untuk bermain dan tidur. Manakala setiap kali sang raja mendatangkan guru untuk mengajari anaknya, si anak malah menertawakan guru yang mengajarnya. Bahkan seringkali dilecehkan dan diabaikan. Hal ini membuat guru-guru yang mengajar memilih untuk berhenti. Mereka tak mampu menghadapi sifat putra raja yang nakal tersebut. Padahal sang raja berharap kelak putranya sanggup mewarisi kerajaan untuk generasi berikutnya. Kenapa tidak kau titipkan saja kepada Abu Nawas? Biarkan dia mendidik anakmu dengan caranya, tutur Baginda Raja menyarankan. Abu Nawas? Siapa itu Abu Nawas? Tanya sahabatnya. Dia itu ulama sufi yang terkenal cerdik dan pandai di kota Baghdad, jawab Baginda Raja. Baiklah, akan aku coba. Minggu depan aku akan ajak putraku kemari, balas sahabatnya. Beberapa minggu kemudian, dengan diantar Baginda Raja, raja dari negeri seberang tersebut membawa putranya ke rumah Abu Nawas. Melihat kedatangan tamu seorang raja, tentu saja membuat Abu Nawas terkejut. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa? Tiba-tiba Paduka datang kemari, tanya Abu Nawas. Baginda Raja lalu mengungkapkan maksud kedatangannya. Ia hendak menitipkan putra sahabatnya kepada Abu Nawas untuk diajari ilmu agama dan kedisiplinan. Wahai Abu Nawas, ajarkan anak saya ilmu agama dan didiklah dia supaya disiplin, pinta sahabat Baginda Raja.
Saya bersedia, tapi saya akan mendidiknya dengan cara saya, dan Paduka tidak boleh sakit hati, balas Abu Nawas. Baik Abu Nawas, semuanya aku serahkan padamu, ujar sahabat Baginda Raja. Singkat cerita, maka pulanglah Baginda Raja dan sahabatnya. Baru saja ditinggal orang tuanya, si anak membuat ulah di rumah Abu Nawas. Ia dengan beraninya membentak Abu Nawas saat minta diambilkan air minum. Awalnya Abu Nawas menanggapinya dengan senyuman. Ia selalu menuruti kemauan si anak tersebut. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba Abu Nawas memukul si anak cukup keras. Padahal ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sejak saat itulah si anak menjadi takut kepada Abu Nawas. Sifatnya yang bandel dan suka malas-malasan mendadak berubah menjadi penurut dan rajin. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya datang untuk menjemput sang putra mahkota. Si anak kini menjadi pribadi yang sopan. Dia juga cerdas dan cepat menguasai berbagai ilmu agama yang diajarkan Abu Nawas. Melihat perubahan pada diri anaknya, sang raja menjadi senang dan bahagia. Seiring berjalannya waktu, si anak yang sudah menginjak dewasa dinobatkan sebagai raja untuk menggantikan posisi ayahnya. Berkat kecerdasan dan kedisiplinannya, dia menjadi raja yang gagah dan berwibawa. Suatu hari, dia teringat dengan Abu Nawas, sosok guru yang telah mendidiknya. Ia pun berencana untuk menemuinya. Dengan didampingi pasukan kerajaan, pemuda yang kini sudah menjadi raja berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ia langsung disambut hangat dan dipersilahkan masuk oleh Abu Nawas. Setelah cukup lama berbincang-bincang, ia lalu bertanya kepada Abu Nawas. "Guru, aku mau bertanya, masih ingatkah suatu hari guru memukulku? Padahal aku tidak bersalah waktu itu. Atas dasar apa guru melakukannya?" Sekian tahun lamanya, ternyata sang murid masih menyimpan pertanyaan tentang kenangan pahit dari sang guru. Mendengar pertanyaan tersebut, Abu Nawas menjawabnya dengan tersenyum. "Aku sudah lama menunggu datangnya hari ini, di mana kamu bertanya tentang pukulan itu. Sekarang kamu tahu bahwa pukulan kezoliman itu membuatmu tak bisa melupakannya begitu saja. Ia terus mengganggumu setiap waktu. Maka ini adalah pelajaran untukmu di hari ketika kamu menjadi pemimpin seperti sekarang. Jangan pernah sekalipun menzalimi masyarakatmu, karena mereka tak pernah bisa tidur dan tak pernah bisa lupa pahitnya kezoliman." Setelah mendapat penjelasan tersebut, sang raja yang baru itu merasa puas, sekaligus mendapat wejangan yang sangat berharga. Kisah selanjutnya. Seperti biasa, saat menjelang masuknya bulan Ramadan, kota Baghdad menerapkan undang-undang yang hanya diberlakukan saat bulan puasa. Undang-undang tersebut berisi, barang siapa yang ketahuan makan atau minum di tempat terbuka saat siang hari akan dikenakan hukuman penjara selama sebulan. Hal itu bertujuan untuk menghormati umat muslim yang tengah melakukan ibadah puasa. Suatu hari, Abu Nawas tampak bersiap-siap pergi ke hutan guna mencari kayu bakar untuk dijualnya ke pasar. Meskipun sedang puasa, tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bekerja menafkahi keluarganya. Setelah waktu menjelang siang, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar. Kali ini, kayu yang diperolehnya cukup banyak, sehingga membuat Abu Nawas merasakan letih. Mungkin karena saking capeknya, Abu Nawas sampai lupa kalau hari itu adalah bulan puasa. Begitu ia tiba di rumah, ia langsung mengambil segelas air dan sepotong roti lalu dibawanya ke teras rumah. Dengan asiknya Abu Nawas melahap roti dan meminum segelas air. Ternyata perbuatan Abu Nawas ini ketahuan oleh Abu Jahil selaku tetangganya. "Akan aku laporkan sama Tuan Hakim supaya Abu Nawas dihukum," pikir Abu Jahil kegirangan.
Maka pergilah Abu Jahil menuju rumah Tuan Hakim dan mengadukan perbuatan Abu Nawas. "Kamu yakin dengan yang kau lihat?" tanya Tuan Hakim. "Saya yakin sekali, Tuan, dan saya berani bersumpah," balas Abu Jahil. Tuan Hakim lalu menyuruh beberapa prajurit istana untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, sekarang juga Anda ikut kami menghadap Tuan Hakim," kata komandan prajurit. "Memangnya ada apa?" tanya Abu Nawas heran. "Ada yang melaporkan kalau Anda telah berbuat kesalahan," jawab komandan prajurit. "Kesalahan apa yang saya perbuat? Saya tidak merasa melakukannya," tanya Abu Nawas semakin bingung. "Pokoknya Anda harus ikut kami, nanti Anda tanya sendiri di pengadilan," balas komandan prajurit. Abu Nawas pun akhirnya diseret ke pengadilan dan dihadapkan kepada Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Jahil dan Tuan Hakim. "Hei Abu Nawas, apa benar tadi siang kamu makan dan minum di depan rumah?" tanya Tuan Hakim. Mendengar pertanyaan tersebut, barulah Abu Nawas tersadar bahwa ia telah melakukan kesalahan. "Oh iya, aku benar-benar lupa kalau hari ini adalah bulan puasa," kata Abu Nawas dalam hati. "Hei Abu Nawas," ditanya malah bengong. "Apa benar kamu melakukannya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Iya benar, Tuan. Tapi dari mana Tuan bisa tahu?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Abu Jahil yang melaporkanmu. Ia melihatmu makan dan minum di depan rumah. Kamu kan tahu Abu Nawas, selama bulan puasa ada undang-undang yang melarang makan dan minum pada siang hari, apalagi di ruangan terbuka," tutur Tuan Hakim. "Iya, saya tahu Tuan Hakim," balas Abu Nawas. "Bukankah kamu seorang muslim? Kenapa kamu melanggar hukum agama dan hukum negara? Hukumanmu bisa menjadi 2 kali lipat, Abu Nawas," ujar Tuan Hakim. "Sudah, hukum saja Abu Nawas, Tuan Hakim. Paling-paling alasannya karena lupa," timpal Abu Jahil. "Apa alasanmu melakukan itu, Abu Nawas? Kalau alasannya karena lupa, saya tetap akan menghukum kamu, karena alasan tersebut bisa saja adalah suatu kebohongan," kata Tuan Hakim. "Kurang ajar Abu Jahil, ternyata dia masih saja mencari-cari kesalahanku," gerutu Abu Nawas. Tapi namanya saja Abu Nawas, dengan akal cerdiknya, ia dengan mudah bisa lepas dari hukuman yang akan menjeratnya. "Begini Tuan Hakim, saya ini kan seorang musafir, makanya saya makan dan minum saat puasa. Bukankah seorang musafir diperbolehkan membatalkan puasa?" ujar Abu Nawas. "Seorang musafir? Kamu ini bukannya tinggal di sini sudah lama, dan aku tidak pernah melihatmu pergi kemanapun," kata Tuan Hakim. "Coba lihat, saya ini masih hidup di dunia. Saya ini adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju akhirat, Tuan Hakim," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Tuan Hakim hanya terdiam. Begitu juga dengan Abu Jahil. Walhasil akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan. Kisah selanjutnya. Daerah Hadramut memendam berjuta hasanah Islam. Peninggalan-peninggalan dan tradisi-tradisi salaf masih dilestarikan. Di antaranya adalah Sumur Barhut. Dinamakan Sumur Barhut karena letaknya di lembah yang bernama Barhut. Keberadaan Sumur Barhut sendiri telah diterangkan langsung oleh Rasulullah dan para sahabat, sebagaimana dibuktikan juga oleh Syekh Ismail Haqi. Berada di daerah Ahqaf, sebuah perbukitan berpasir yang terbentang luas di Provinsi Hadramut, Yaman. Terdapat ciri-ciri yang membedakan antara Sumur Barhut dengan sumur lainnya, seperti munculnya asap berbau busuk, air yang kotor dan hitam pekat, dan lubang sumur yang amat dalam. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam.
karena di dalamnya terdapat zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari penyakit. Dan seburuk-buruk air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramut, seperti kumpulan belalang yang pada pagi hari memancarkan air, kemudian pada sore harinya mengering hingga tidak terdapat bekas basah di atasnya. Sumur Barhut sendiri mempunyai kedalaman 200 meter dengan lebar diameternya 30 meter. Ada beberapa kisah mengerikan yang berhubungan dengan sumur Barhut, dan kisah-kisah ini diyakini oleh warga setempat. Konon, katanya sumur Barhut ini dibuat oleh bangsa jin atas perintah Raja Himyar. Raja Himyar adalah penguasa kala itu. Ia mempunyai harta emas yang sangat banyak. Menjelang di usia tuanya, Raja Himyar takut kalau sepeninggalannya nanti semua harta emasnya akan diambil orang. Kemudian Raja Himyar berkonsultasi dengan bangsa jin. Maka atas inisiatif bangsa jin dibuatlah sebuah sumur untuk menyembunyikan semua emasnya. Sumur itulah yang disebut sumur Barhut. Setelah Raja Himyar wafat, sumur Barhut tersebut dialihfungsikan sebagai penjara untuk bangsa jin. Bagi bangsa jin yang berkhianat atau melanggar perintah Raja Jin, langsung dimasukkan ke dalam sumur Barhut. Oleh sebab itulah sumur Barhut menjadi tempat yang semakin mengerikan. Kisah lain menceritakan, dahulu ada rombongan musafir yang kehabisan bekal air. Mereka lalu mencari sumber air, hingga sampailah mereka di sumur Barhut. Karena saking dalamnya sumur tersebut, salah satu dari mereka terpaksa harus turun dengan menggunakan seutas tali. Ketika sampai di dasar sumur, tiba-tiba orang tersebut menjerit-jerit. Ia minta tolong supaya segera diangkat. Namun saat kawan-kawannya menarik talinya, yang terangkat hanya tinggal kepalanya. Badannya sudah tidak ada lagi. Kemudian ada cerita lain yang tak kalah mengerikan. Dahulu ada seorang ibu bersama bayinya sedang istirahat di sekitar sumur Barhut. Karena ada suatu keperluan, si ibu ini pergi dan meletakkan bayinya di dekat sumur Barhut. Saat si ibu kembali, ternyata bayinya sudah hilang. Konon katanya, bayi tersebut dicuri oleh bangsa jin dan dimasukkan ke dalam sumur Barhut. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata dalam salah satu riwayatnya bahwa arwahnya orang-orang kafir berada di dalam sumur Barhut. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebaik-baiknya bukit adalah Bukit Mekah dan seburuk-buruknya bukit adalah Bukit Barhut, karena di sana terdapat sumur yang dihuni oleh arwahnya orang-orang kafir. Abdullah bin Umar juga meriwayatkan yang sama, bahwa sumur Barhut adalah tempat arwahnya orang-orang kafir. Syekh Muhammad bin Makrom, penyusun kitab Lisanul Arab, menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu mencapai dasar sumur Barhut. Itu karena kedalamannya. Pada malam hari, sumur Barhut terasa lebih panas dan terdengar suara teriakan orang-orang yang sedang disiksa. Wahai Daumah, wahai Daumah. Begitulah suara teriakan tersebut. Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh fi Al-Kalam ala Arwah Al-Maut wa Al-Ahya menyebutkan bahwa teriakan kata Daumah yang terdengar dari dalam sumur tersebut adalah salah satu nama malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang kafir. Imam Suyuti mengisahkan, dahulu ada seorang laki-laki yang menetap di Mekah. Beliau adalah orang yang baik juga amanah, sehingga banyak orang-orang yang menitipkan barang kepadanya. Suatu hari ada orang kaya raya hendak bepergian keluar kota. Ia pun menitipkan uang 1000 dinar kepada orang baik ini. Karena apabila ia simpan sendiri di rumahnya, si orang kaya khawatir akan jadi sasaran para pencuri. Karena sepeninggalan dirinya, rumahnya sepi tak berpenghuni. Kala itu 1000 dinar adalah jumlah uang yang sangat banyak.
Dan ketika orang kaya sudah berada di luar kota, orang yang baik ini meninggal dunia. Masalahnya, uang titipan yang 1000 dinar ia kubur di samping rumah, tapi tidak ia beritahukan kepada anaknya. Akhirnya kemudian saat si orang kaya itu telah kembali, ia meminta uang titipannya yang 1000 dinar. Anaknya pun menjawab bahwa ayahnya sudah meninggal dan ia tidak tahu menahu soal titipan uang tersebut sebab ayahnya tidak memberitahukan kepadanya. Si orang kaya lalu memutuskan untuk menemui salah satu ulama yang ada di Masjidil Haram. Ia pun mengadukan masalah yang telah menimpanya. Sang ulama menyarankan supaya orang kaya tersebut mendatangi sumur Zam-Zam di sepertiga malam. Sang ulama menyarankan hal itu karena ada yang berpendapat arwahnya orang-orang mukmin diletakkan di sumur Zam-Zam. Panggillah dan teriakan namanya, barangkali ruhnya ada di situ, dan katakan apa maksud kedatanganmu, kata sang ulama. Maka pergilah orang kaya ini menuju sumur Zam-Zam sesuai arahan sang ulama. Tapi saat si orang kaya meneriakkan namanya berulang kali, tidak ada jawaban dari sumur Zam-Zam tersebut. Si orang kaya pun kembali menemui sang ulama untuk memberitahu hasilnya. Sang ulama lalu kembali menyarankan supaya pergi ke sumur Barhut yang terletak di kota Hadramut. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, sampailah orang kaya ini di sumur Barhut. Ia pun berteriak memanggil nama orang yang ia titipi uang 1000 dinar. Tiba-tiba terdengar jawaban dari dalam sumur tersebut. Ruh orang yang dipanggilnya itu berkata, "Celaka engkau, kenapa engkau sampai kemari?" Si orang kaya pun terkejut. "Bagaimana mungkin? Engkau kan orang baik. Kenapa ruhmu ada di sini? Ini kan tempatnya ruh orang-orang kafir. Kenapa kau ada di sini?" tanya si orang kaya. "Sewaktu hidup di dunia, aku mempunyai kerabat di daerah Khurasan. Namun aku memutus silaturahmi dengannya, sehingga Allah mengazab diriku dan Allah letakkan ruhku di sini," jawab ruh orang tersebut. "Lalu di mana kau letakkan harta titipanku?" tanya si orang kaya. "Uangmu saya kubur di samping rumah. Galilah tanah tersebut, nanti kau akan menemukannya," jawab ruh orang tersebut. Kemudian orang kaya ini segera pergi menuju rumahnya dan berhasil mendapatkan kembali uangnya. Ada kisah lain yang tidak kalah menarik yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dahulu ada seorang Yahudi yang mempunyai anak beragama Islam. Yahudi ini juga orang baik dan amanah, seperti halnya dengan kisah yang tadi. Ia sangat dipercaya oleh warga untuk menitipkan barang-barang berharga. Suatu ketika, ada orang menitipkan barang berharga kepadanya. Namun saat orang tersebut datang untuk meminta barang titipannya, orang Yahudi itu telah meninggal. Sedangkan si anak yang beragama Islam tidak tahu di mana sang ayah meletakkan barangnya. Akhirnya kemudian orang tersebut mendatangi ulama yang bernama Syekh Su'aib Al-Jubai. Oleh Syekh Su'aib Al-Jubai, orang itu disarankan supaya mendatangi sumur Barhut. Sebab di sanalah arwah orang-orang kafir dikumpulkan dan disiksa. Maka pergilah ia ke sumur Barhut. Sesampainya di sana, ia meneriakkan nama si Yahudi itu. Lalu terdengarlah jawaban. Ruh orang Yahudi ini lalu memberitahu tempat di mana ia menaruh barang titipan orang tersebut. Demikianlah kisah-kisah yang berkenaan dengan sumur Barhut. Adapun benar atau tidaknya kisah ini, wallahu a'lam bishawab.